Selamat pagi, salam dan bahagia. Saya Puyanti Pima, Kepala SMA Negeri 1 Basarang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan untuk kita bersama materi tentang mengelola kelas Merdeka Belajar dengan disiplin positif yang sudah kami laksanakan sebagai praktik baik di SMA 1 Basarang. Mengapa perlu mengelola kelas? Yang pertama, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. Terdapat 3 komponen dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Tindakan yang perlu dilakukan dalam mengelola kelas adalah tindakan preventif, tindakan korektif, dan tindakan kuratif. Apakah makna disiplin? Yang berasal dari bahasa Latin disiplin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari siswa Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa dan dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kita menghargai atau capaian suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif, menghilangkan hambatan dalam interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar, membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya atau karakteristik murid, yaitu kondisi fisik, sosio, emosional, dan kondisi organisasional. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Karena lebih memotivasi siswa dari dalam sehingga mereka dapat berbuat kebaikan atas keinginan sendiri. Artinya ada kesadaran yang membudaya, bukan karena paksaan. Dan ini merupakan wujud dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Caranya adalah dengan memberikan arahan kepada siswa. Kemudian siswa harus berpartisipasi. Contoh yang kita laksanakan di sekolah kita SMA 1 Basarang, yaitu dengan proyek kebun sekolah. Siswa merasa bertanggung jawab dan dia piket secara aktif untuk membersihkan kebun di sekolah. Kegiatan pendalaman di kelas tampak seperti menjaga kenyamanan di kelas, yaitu misalkan meletakkan barang pada tempatnya, di mana tempat penghapus, spidol, dan lain-lain. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan menghias kelas menjadi lebih indah. Nah, yang tidak tampak ya mungkin barangnya berantakan, berarti mereka tidak disiplin untuk mengelola kelas, dan membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian kelasnya tidak dibuat lebih indah. Berikutnya tampak seperti misalnya menghargai semua orang. Akan terdengar kata-kata ucapan santun, terima kasih, maaf, tolong, boleh saya bantu, yuk bermain bersama, wah karyamu bagus sekali. Kemudian pada perilakunya memberikan salam, berbicara sopan, peduli dengan orang lain atau empati. Hal yang terlihat dari sikapnya antusias mendengarkan orang lain berbicara,
berempati dengan perasaan orang lain. Misalkan teman sedang bersedih, dia pun ikut prihatin. Ada kesuksesan teman, turut berbahagia. Teman yang berulang tahun diucapkan. Kemudian perayaan-perayaan hari agama mengucapkan selamat kepada sesama teman, menghargai juga usaha teman. Nah, hal-hal terlihat itu akan menjadi seperti lampu yang bercahaya, menghargai semua orang di kelas khususnya. Kemudian tugas saya dan tugas kamu. Tugas guru adalah mengajar dan membimbing siswa, sementara bukan menghukum siswa atau bukan merapikan kelas, tetapi itu adalah menjadi tugas murid. Tugas murid belajar menjaga kebersihan kelas, kemudian membuang sampah sembarangan, itu bukan menjadi tugasnya. Juga jangan mengejek teman. Itu hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan positif, itu menjadi budaya dan menjadi kesepakatan kelas. Demikian yang kami sampaikan tentang pengelolaan kelas Merdeka Belajar dengan disiplin positif. Semoga bermanfaat. Salam sehat, kompak bergerak, berkah berdampak. Terima kasih.